Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, di video ini saya akan melanjutkan untuk tutorial saya di materi saya sebelumnya, yaitu tentang Firebase. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa Firebase kita sudah menggunakan fungsi create dan read ya. Nah, seperti yang Anda lihat di slide saya ini, sebelumnya kan kita sudah bikin aplikasi seperti ini ya. Nah, aplikasi CRUD Firebase di mana ada inputan NIM, nama, dan program studi, kemudian ada tombol login, simpan, logout, dan lihat data. Nah, ketika kita awal menjalankan aplikasi ini, hanya tombol login saja yang available dan sisanya tidak available. Nah, ketika kita klik tombol login, maka akan tampil seperti tampilan yang di tengah ini ya. Kita nanti akan diminta untuk menggunakan akun yang mana, seperti itu. Apabila kita sudah masuk ke akun kita, maka nanti tombol login kita akan nonaktif atau not available, dan lainnya semua akan menjadi available, mulai dari inputan NIM, nama, program studi, tombol simpan, logout, dan lihat data. Nah, ketika pada tutorial sebelumnya kita sudah bisa mengentrikan atau menambahkan meng-create data, di mana kita juga sudah bisa melihatnya, mereadnya. Jadi tombol lihat data akan tampil seperti yang tampilan di sebelah kanan ini ya. Jadi kebetulan saya baru mengisi dua data aja, dan kebetulan dua data ini sama persis memang. Nah, di tutorial kali ini saya akan melanjutkan untuk fungsi update dan delete dengan melanjutkan aplikasi kita sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk ke halaman project kita di Android Studio. Nah, ini adalah halaman project saya di Android Studio. Yang pertama akan kita lakukan untuk membuat fungsi update adalah kita akan membuat suatu activity baru. Berarti kita masuk ke package kita ya, package kita yang ini, yang paling atas sendiri. Kita klik kanan, lalu kita new dan pilih activity, empty activity. Nah, di sini kita nanti akan membuat activity baru untuk proses update data. Oleh karena itu kita beri nama activity-nya adalah update data activity. Oke, seperti ini update data activity. Lalu kita finish. Oke, ini sudah selesai Gradle-nya. Sekarang kita akan masuk ke bagian XML-nya atau layout-nya di activity data. Di sini ya, kita akan masuk di sini. Kita besarin dulu. Oke, nah sekarang kita akan merubah tampilan ini menjadi linear layout. Oke, kita sudah merubahnya menjadi linear layout. Kemudian kita beri margin ya, supaya ada batasnya, tidak terlalu menepi. Kita kasih marginnya 8 dp aja. Nah, untuk orientasinya kita pakai vertikal karena memang tampilannya nanti akan kita buat dari atas ke bawah. Nah, kemudian di dalam XML ini kita akan membuat tampilan sama persis seperti seperti entryan yang ada di di create data. Tapi kita ketik manual aja ya. Yang pertama edit text ya. Teks kita pakai untuk lebarnya match parent, tingginya wrap content,
Kemudian kita kasih ID. Untuk ID-nya yang pertama ini kita beri namanya beda ya. Kalau yang di create kan name, sekarang kita kasih nama new name seperti itu. Kemudian kita beri ukuran. Kemudian kita beri petunjuk ya, tulisan hint. Kita kasih name baru ini dalam artian kita kan mau edit kan, jadi kita mau merubah data yang baru. Oke, satu view untuk edit data kita sudah selesai. Kita bikin lagi, kita bisa copy dari yang pertama ini. Nah, sekarang kita mau bikin lagi untuk nama. Oke, lalu kita copy lagi di bawahnya. Kita buat lagi untuk prodi. Kita beri nama new prodi. Lalu hintnya di sini kita beri prodi baru. Oke, sekarang kita lihat tampilannya. Nah, tampilannya nanti seperti ini ya. Ada name baru, nama baru, prodi baru. Seperti itu. Nah, sekarang kita tambah tombol button satu lagi persis di bawahnya edit tag ya. Nah, di sini tombol yang akan kita buat di sini nanti rencananya akan kita gunakan untuk proses update-nya. Berarti kita beri ID-nya update. Nah, kemudian kita beri teks. Teksnya update. Oke, seperti itu. Oh ya, ini kurang. Nah, ditutup seperti ini. Oke, ini sudah cukup untuk bagian tampilan. Oke, setelah kita membuat tampilan untuk edit datanya, selanjutnya kita akan membuka kelas Recycler View Adapter. Kita buka ini ya, Recycler View Adapter. Nah, di sini kita lihat di metode onLongClickListener. Oh, ini di baris 42 ya. Di baris 42 ada holder, list item, set onLongClickListener, new view.onLongClickListener kurung kurawal add overrides. Oke, saya besarkan. Nah, kalau di milik saya ini di baris ke-42, mungkin kalau lihat dari atas ya, lihatnya dari atas. Jadi dari atas ini ada public class Recycler View Adapter, kemudian ada Recycler View Adapter, view holder on create, ini bagian untuk create-nya, kemudian on binding view holder. Nah, di baris ke-42 ini ada holder dot list item dot set onLongClickListener, kemudian new
view.onLongClickListener kurung-kurung kurawal override public boolean onLongClick view v return false. Nah, kita sudah pernah membuat ini. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk bagian long click listenernya. Kita di sini pakai view ya, view aja. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan baris pertama final string. Ini menggunakan kurung siku ya, bukan kurung sudut tapi kurung siku. Nah, jadi ketika kita klik lama atau long klik pada salah satu data yang kita pilih, nanti kita akan diminta untuk memilih update atau delete gitu ya. Oke, perhatikan di sini. Jadi ini langsung otomatis ada alert.setItem action new dialog interface onClickListener. Nah, ini langsung otomatis override public void onClick dialog interface dialog int, kita kasih i saja. Nah, kemudian isinya di sini kita beri switch i. Yang pertama case 0. Case 0 ini nanti fungsinya apabila ketika berpindah activity pada halaman layout update data dan mengambil data pada list mahasiswa berdasarkan posisinya untuk dikirim pada activity selanjutnya. Oke, perintahnya adalah
Oke, seperti ini. Pertama untuk data NIM ya. Data NIM list mahasiswa get position get NIM. Oke. Nah, ini kita lanjutkan untuk data nama. Selanjutnya untuk data prodi. Nah, dilanjutkan lagi untuk primary key-nya. Primary key-nya berarti get primary key. Get key. Nah, kemudian kita intent. Nah, nanti intentnya ke update data. Nah, untuk case satunya sudah. Kita lanjutkan sekarang untuk suite yang kedua, yaitu case 0-nya sudah ya. Sekarang kita lanjutkan untuk suite yang kedua, yaitu case 1. Nah, case 1 ini nanti akan kita gunakan sebagai fungsi delete ya. Jadi case 0 tadi untuk fungsi editnya, dan case 1 untuk fungsi delete. Karena belum kita gunakan, kita isikan break seperti itu dulu. Kita lihat dulu di bawah. Nah, ini kita beri titik koma sebelum return false. Nah, saya geser dulu. Oke. Sebelum return false ini kita tambahkan lagi, kita enter aja alert create
dan alert show. Nah, kemudian false ganti menjadi return true. Oke, sudah seperti ini. Kita cek dulu yang masih merah. Ini harusnya path extras. Ya. Mungkin ini kita tinggalkan saja dulu ya untuk yang ini. Ini tadi saya sudah Alt Enter, tapi dia minta menjadi variabel. Oke. Sekarang kita masuk ke update data.java dulu. Oh iya, ini update data activity ya tadi namanya. Oke, kita sudah masuk di update data activity. Nah, kita akan membuat proses untuk update-nya ya. Update data activity extend app compact activity. Oke, yang pertama kita akan mendeklarasikan variabelnya dulu. Yang pertama variabel untuk edit text. Tadi ada name baru, kemudian nama baru, dan ada prodi baru. Oke, ada 3 ya. Kemudian buttonnya 1. Tadi buttonnya adalah update. Oke. Kemudian untuk database-nya, database reference. Database gitu aja. Kemudian Firebase autentikasinya. Lalu yang terakhir kita cek ya. Cek name, cek nama, dan cek jurusan, dan cek prodi. Sudah. Selanjutnya di onCreate ini kita tambahkan kode lagi di bawah sini ya. Get support action bar. Set title, ini update data ya. Oke, kemudian di bawahnya untuk name baru name baru kita binding. Ini namanya di sana new name. Nah, kemudian nama baru new nama. Oke. Terus prodi baru.
new prodi. Nah, selanjutnya update. Di sana tadi namanya update juga. Nah, ini. Oke, sudah. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan instant autentikasi dan referensi dari database, kita ketikkan out Firebase out get instance. Firebase database ya. Firebase database get instance, get reference, get data. Lalu update, set on long click listener, set on click listener, new view on click listener. Nah, oke, ini langsung otomatis. Bagian on clicknya kita isi untuk mendapatkan data mahasiswa yang akan dicek. Di sini cek NIM, pertama NIM dulu, sama dengan NIM baru, get text to string, kemudian yang kedua cek nama baru, get text to string, kemudian cek prodi baru, get text to string. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengecek agar tidak ada data yang kosong saat proses update. If is empty, jadi kita ngecek untuk NIM, nama, dan prodinya, kemudian kita beri TOAS ya. Ini update data. Data tidak boleh kosong.
taruh di bawah aja ya. Terus kemudian selain itu kita akan menjalankan proses update datanya. Nah, di proses update datanya ini metode setter akan digunakan untuk mendapatkan data baru yang diinput ke user. Data mahasiswa, set mahasiswa sama dengan new data mahasiswa set mahasiswa set name baru get text to string. Set mahasiswa set nama baru get text to string. Nah, setelah itu prodi set mahasiswa set prodi baru get text to string, lalu update mahasiswa. Set mahasiswa. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Selanjutnya dari sini. Nah, sekarang di sini kita mau ngecek apakah ada data yang kosong sebelum diupdate. Oke, seperti ini. Ini untuk ngecek apakah ada data yang kosong sebelum diupdate. Kemudian di bawahnya lagi sini kita akan menampilkan data yang akan diupdate. Tampilkan dulu ya. Nah, kita akan menampilkan data dari item yang dipilih sebelumnya.
Kemudian setelah get kita set text. Oke, setelah itu kita akan memproses update data yang sudah ditentukan. Nah, di sini name, nama, prodi, kemudian diberi toas.
Oke, ini harusnya sudah selesai. Kita cek dulu yang masih merah ya. Ini update data activity ini merujuk pada activity yang sedang aktif di sini seharusnya. Oh, huruf besar ya. Update data activity. Oke, seperti ini. Oke, ini juga seharusnya huruf besar. Update data activity. Oke. Saya kira udah nggak ada yang merah di sini ya. Kita kembali ke recycler view adapter. Nah, ini tadi saya juga salah huruf besar ya. Oke, seperti ini. Yang ini. Oh ya, ini harusnya huruf kecil ya. Intent dot put extras. Nah, seperti ini harusnya. Oke, harusnya huruf kecil ya, mohon maaf. Oke, sudah. Ini sudah nggak ada yang merah. Kita jalankan aplikasinya ya. Oke, ini sudah sukses terinstall. Ya, di sini sudah sukses terinstall. Kita buka aplikasinya. Oke, kita coba lihat data dulu. Nah, ini kan ada yang double-double nih, kita coba ganti ya. Misalnya yang ini kita long klik ya. Oke, setelah kita long klik muncul update data seperti ini. Lalu kita pilih update. Nah, ini tadi data aslinya seperti ini, kita rubah ya. Ini saya ganti angkanya jadi 15. Kemudian ini namanya saya ganti seperti ini. Prodinya tetap ya. Coba kalau prodinya saya kosongin ya. Saya klik update. Data tidak boleh kosong. Oke, berarti prodinya saya isi lagi. Apa tadi? Teknologi informasi. Oke, langsung saya update. Data berhasil dirubah dan ini sudah berubah menjadi nama Anda. Oke, seperti itu ya caranya ya. Oke, untuk tutorial edit data telah berhasil. Dan silahkan Anda coba, semoga Anda juga berhasil. Nanti jika ini sudah berhasil, Anda bisa lanjut ke tutorial selanjutnya, yaitu bagian delete data. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.